Kerja sekali dapat uangnya berkali-kali. Masa bisa gitu? Bisa dong teman-teman. Di zaman sekarang ini ada banyak banget cara mencari uang dengan cepat dan mudah. Kali ini saya akan share cara menghasilkan uang dari internet tanpa aplikasi dan dapat dilakukan dengan mudah bahkan tanpa modal. Cocok digunakan sebagai cara menghasilkan uang untuk pelajar dan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya nih teman-teman, yang akan berbagi kepada kalian tentang berbagai macam cara menghasilkan uang di internet dengan cepat dan mudah, bahkan bisa dilakukan tanpa modal sekalipun. Di sini yang akan saya bagikan adalah berbagai jenis pekerjaan yang masih masuk akal ya teman-teman, antara yang dikerjakan dengan hasilnya. Soalnya sekarang ini banyak banget aplikasi-aplikasi penghasil uang atau aplikasi penghasil saldo dana yang terbukti tidak membayar para usernya teman-teman. Dan ya, kerja kalian hanya akan sia-sia. Untuk website yang akan saya share kali ini bernama Studypool. Bener banget, sesuai dengan namanya, Studypool berhubungan dengan masalah pembelajaran. Website ini punya rating yang cukup tinggi juga teman-teman. Di Trustpilot 3,8 dan 3,7 di site Jabber. Buat yang belum tahu, Trustpilot sama site Jabber itu adalah tempat di mana review berbagai jenis website-website langsung dari para penggunanya. Oke, kembali lagi ke Studypool ya. Jadi Studypool ini adalah sebuah platform digital yang mempertemukan antara tutor atau guru atau intinya yang punya ilmu lah dengan pelajar atau orang-orang yang mencari ilmu atau informasi terkait berbagai macam jenis pelajaran. Nah, sebagai user yang ingin mendapatkan uang, di website ini kita diberi dua pilihan pekerjaan nih teman-teman. Yang pertama, menjadi tutor yang nantinya tugasnya itu ngajar, semacam jadi guru les gitulah teman-teman. Kemudian, cara yang kedua adalah mengupload dokumen. Nah, untuk kali ini kita akan berfokus pada cara yang kedua. Kenapa? Karena menurut saya cara kedua ini lebih simple teman-teman, dan gak harus menyita waktu kalian dalam jangka waktu yang lama. Kita hanya butuh sekali upload dokumen, kemudian akan mendapatkan penghasilan berkali-kali, bahkan saat kita sudah tidak membuka platform ini teman-teman. Penawaran yang diberikan oleh Studypool adalah sebesar $10 untuk sekali view-nya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Untuk pertama-tama teman-teman, kita buka dulu website yang bernama studypool.com. Nah, di sini kalian sudah melihat nih halaman utama dari website ini. Di sini karena fokus kita mau kerja menjual dokumen-dokumen kita klik aja di bagian sini yaitu sell dokumen. Oke? Nah, setelah itu di sini kita dijelaskan nih teman-teman, kita bisa mendapatkan uang dengan menjual dokumen-dokumen pembelajaran. Nah, di sini kalian juga dijelaskan kalian akan mendapatkan $10 setiap kali dokumen kalian dilihat oleh para murid-murid atau anggota yang ada di sini. Terus kira-kira bagaimana nih sistem kerjanya? Nah, di sini dijelaskan kalau pertama-tama kita harus mengupload dokumen kita. Dokumen yang dimaksud di sini sebenarnya apa sih teman-teman? Mungkin kalian masih bingung ya. Ini yang harus diupload dokumen apa nih, gitu kan? Yang dimaksud dokumen di sini ini adalah tulisan-tulisan atau mungkin makalah atau mungkin jurnal yang merupakan hasil dari kalian sendiri teman-teman. Yang pertama harus orisinil ya. Nah, ini yang berhubungan dengan pembelajaran. Maksudnya apakah itu tentang kesehatan, apakah itu tentang pertanian, apakah itu tentang kimia. Intinya segala bentuk dokumen yang berhubungan dengan pembelajaran teman-teman. Dokumen itu kita upload untuk bisa dibaca oleh orang lain sebagai referensi. Nah, dari situ kita akan mendapatkan uang gitu teman-teman. Oke, itu langkah pertama, jadi kita upload dokumennya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tunggu pihak Studypool-nya mereview dokumen-dokumen kita. Mulai dari kualitasnya, kemudian kuantitasnya, seperti itu. Kemudian setelah dokumen kita di-approve, maka dokumen kita sudah bisa nih dilihat sama murid-murid ataupun orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, dari situ kita akan mendapatkan uang. Seperti itu teman-teman.
Nah, di sini juga udah terlihat ya teman-teman, ini banyak banget teman-teman lain yang sudah mendapatkan mendapatkan penghasilan dari dokumen-dokumen yang mereka upload teman-teman. Ini ada 84, kemudian 80. Nah, di sini kita bisa melihat ya recent top selling dokumen. Jadi di sini adalah dokumen-dokumen yang penjualannya tinggi nih teman-teman. Kayak ini tentang anatomi nih. Ini tinggi banget, total salesnya udah $4.404 teman-teman. Wow, itu banyak banget sih teman-teman. Itu hampir berapa itu? Udah banyak banget teman-teman ya. Dijual sebanyak 734 kali. Wow, itu banyak banget sih teman-teman ya. Kemudian ini ada juga tentang kesehatan, kemudian ada tentang kimia. Jadi di sini memang terbuka ya teman-teman, untuk kategori pelajarannya tuh terbuka secara luas. Kita boleh mengupload pelajaran apapun di sini. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat nih, ada banyak banget yang bisa diupload teman-teman. Ada tentang accounting, kemudian komunikasi, geologi, fisika, computer science, ekonomi, dan lain sebagainya. Banyak banget teman-teman. Jadi kalian bebas nih, kalian punya ilmu apa, kalian punya dokumen bentuk apa, kalian boleh banget untuk menguploadnya di sini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung cobain aja untuk menjual dokumennya ya teman-teman. Pertama-tama kalian klik dulu di sini, Start Selling Document Now. Oke. Nah, di sini karena kita belum pernah mendaftar, jadi kita daftar dulu teman-teman. Kita isi email, kemudian username dan juga password yang akan kita gunakan. Sebentar ya, saya isikan dulu. Nah, ini udah teman-teman, kita langsung aja create account-nya ya. Oke, di sini kita dikasih tahu kalau kita harus memverifikasi email yang sudah kita daftarkan tadi, teman-teman. Kita coba cek email kita dulu ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah email dari study pool-nya. Kemudian kita tinggal klik aja nih di bagian tengah ini, verify email. Setelah itu ternyata kita dibawa ke syarat dan ketentuannya, teman-teman. Di sini kita bisa scroll aja. Kemudian kita klik di bagian ini, kemudian kita agree ya. Nah, di sini kita diminta untuk melengkapi nih. Di sini ada avatarnya atau foto kita yang akan kita gunakan. Kemudian di bagian sini kita disuruh mengisikan username kita. Kemudian juga school kita ya, teman-teman. Coba kita isi aja. Untuk avatarnya ini bebas ya, kalian bisa pilih yang mana aja, atau mungkin bisa juga mengupload foto kalian juga bisa. Untuk sekolah ini wajib diisi ya teman-teman, jadi kita isi aja sekolah atau pendidikan terakhir kita. Oke, ini sudah saya isikan semua, kemudian saya klik continue. Oke, di sini sudah berhasil, kita klik continue aja lagi. Dan yang terakhir kita bisa langsung klik done aja. Nah, kita sudah dibawa nih teman-teman ke halaman dimana kita bisa menjual dokumen-dokumen kita. Di sini teman-teman, nantinya kalau kita berhasil menjual dokumen kita atau dokumen kita setelah direview dan diterima dan kemudian bisa dilihat oleh murid-murid atau orang-orang yang mencari informasi itu, kita akan mendapatkan dolarnya di bagian sini teman-teman. Nanti di sini akan tertera berapa penghasilan yang sudah kita dapatkan. Oke, untuk menjual kita bisa klik di bagian sell dokumen sini teman-teman. Di sini tertera ya kalau dokumen approved atau dokumen yang sudah di-approve masih kosong, kemudian dokumen yang ditolak juga masih kosong, dan juga dokumen pendingnya masih kosong. Nanti semua keterangan ini akan terisi kalau kita mulai mengupload dokumen kita teman-teman. Nah, di bagian sini teman-teman kita dikasih tips sama triknya nih teman-teman. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan. Di sini kita diharuskan untuk mengupload dokumen yang high quality teman-teman. Kemudian dokumen yang harus berisi detail-detailnya. Kemudian yang ketiga adalah dokumen yang harus memiliki arti. Arti di sini maksudnya adalah dokumen yang memiliki manfaat, yang ada ilmunya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang nggak boleh dilakukan adalah mengupload dokumen yang low quality atau kualitinya tuh rendah teman-teman. Gimana sih yang dimaksud dengan dokumen low quality atau quality rendah ini? Ini adalah dokumen yang nggak ada penjelasannya. Kemudian nggak ada value pembelajarannya, seperti itu.
Jadi memang hanya dokumen apa abal-abal seperti itu. Kemudian yang nggak boleh lagi adalah bad title. Jadi judulnya itu nggak boleh yang buruk-buruk, atau judulnya itu harus sesuai dengan isinya seperti itu. Kemudian nggak boleh duplikat konten. Jadi yang kita upload itu harus dipastikan adalah tulisan yang memang kita miliki sendiri, teman-teman. Sama juga dengan copyright konten ini. Jadi kita nggak boleh nih ngambil dokumen orang lain kemudian kita upload seperti itu nggak akan berlaku di sini. Oke, sekarang kita langsung coba aja untuk upload dokumennya ya teman-teman. Kita upload di bagian upload more files ini. Nah, sebagai contoh ini saya upload sebuah dokumen yang ini adalah ringkasan skripsi saya. Saya coba upload, kemudian konfirmasi. Kita tunggu bentar dan ya udah berhasil. Kita klik OK. Nah, di sini langsung masuk ada satu dokumen pending, teman-teman. Ini artinya dokumen kita sedang direview oleh tim study poolnya. Nanti kalau dokumen kita diterima, di sini akan berisi satu atau tercentang. Kemudian kalau dokumen kita nggak diterima, akan terisi di bagian sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, berapa lama ini dokumen pending ini? Coba ya, kita klik di bagian sini. Nah, di sini tergantung banget dengan tipikal dokumennya, teman-teman. Apakah itu dokumen dengan volume yang banyak gitu, misalnya 100 halaman seperti itu. Kemudian apakah ini kualitasnya belum jelas seperti itu. Kemudian apakah ini duplikat konten. Nah, ini akan membuat reviewnya lebih lama seperti itu ya, teman-teman. Tapi pada umumnya review akan hanya berjalan selama 48 jam aja atau 2 hari aja, teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu aja nih. Kita tunggu dokumen yang kita upload ini selesai direview, apakah diterima ataukah ditolak seperti itu. Nah, sudah teman-teman, sesimpel itu aja. Kita tinggal upload aja, kita tunggu apakah dokumen kita diterima atau enggak. Kita kan sekolah dari SD, kemudian SMP, SMA, dan bahkan sampai kuliah ya, kebanyakan sekarang. Nah, itu kan kita sudah menyelesaikan banyak sekali tugas dari guru-guru kita, kemudian dari dosen kita. Nah, itu bisa banget teman-teman, hasil tulisan atau tugas kita yang itu orisinil kita buat sendiri atau hasil pemikiran-pemikiran kita sendiri bisa banget nih untuk diupload di sini. Oke teman-teman, sangat mudah banget ya. Semoga informasi ini membantu buat kalian yang bingung lagi cari kira-kira pekerjaan apa ya yang bisa dilakukan dengan mudah, yang bisa cepet dapet uangnya, yang bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah kita punya seperti itu. Nah, ini bisa banget menjadi pilihan untuk kalian. Dan buat kalian yang mungkin kayaknya saya nggak bisa deh ngerjain study pool ini, kalian boleh lihat lagi di video-video saya yang lainnya. Di situ saya banyak banget ngasih kalian saran-saran, kemudian referensi-referensi pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah aja, bisa dilakukan bahkan dengan rebahan aja. Hanya mengisi survei 2 menit kalian bisa dapat 200.000. Banyak banget teman-teman. Jadi kalian tinggal pilih kalian mau kerjain yang mana. Di sini saya cuma mau ngingetin, walaupun memang kerja online atau kerja sampingan dari rumah itu kelihatannya mudah ya, kelihatan di rumah aja, nggak perlu ke kantor, kemudian nggak perlu dandan rapi seperti itu. Tapi ingat, untuk kerja online itu juga sangat butuh yang namanya konsistensi dan ketekunan teman-teman. Jadi untuk kerja apapun sih, itu ya kunci utamanya adalah konsisten dan ketekunan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.